Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada saat ini kami akan menjelaskan tugas besar teori bahasa automata mengenai seleksi kondisi if pada Python. Nah, sebelum itu kami perkenalkan tim kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Azhar Amirul Abid, yang kedua Fadil Muhammad, dan yang ketiga saya sendiri, Hemia Lisa Simbol. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam studi bahasa dan komputasi, teori bahasa dan automata merupakan hal yang penting untuk pengembangan sistem pemrosesan bahasa alami. Dalam teori tersebut, terdapat berbagai macam cara kerja matematis untuk menganalisa struktur dan pemrosesan bahasa, tentunya pada konsep leksik dan parsing. Analisis leksik bertujuan untuk mengenali dan mengklarifikasi kata-kata, sedangkan analisis parsing bertujuan untuk memahami relasi antar komponen dalam kalimat. Nah, selanjutnya adalah analisis program. Program bertujuan untuk menganalisis pada seleksi kondisi if. Program dapat mengenali setiap kata yang dituliskan dalam seleksi kondisi tersebut yang ada dalam menggunakan finite automata. Yang pertama, program melakukan analisis leksik dengan mengubah inputan leksik ke bentuk token sesuai dengan data yang telah dibuat dan ditentukan. Bila terdapat inputan yang tidak terdaftar di program, maka akan memberi output error. Yang kedua, program melakukan pengecekan validasi inputan lewat sequence token yang diinput. Jika pengurutan program benar, maka akan memberikan output true, dan jika input yang program salah, maka akan memberikan output false. Ini adalah batasan masalah program kami. Di sini kami membagi menjadi 3, string leksik, jenis, dan token. Di mana string leksik kami memiliki true, false, variabel AB, sama dengan, bintang, if, then, and if, lebih kecil sama dengan, dan sama dengan. Nah, proses program kami membagi menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama lexical analyzer. Program ini melakukan analisa pada input yang diberikan, lalu mengubah setiap string ke bentuk token yang sudah dibuat. Jika inputan tidak sesuai dengan aturan program, maka akan memberikan output error. Pada tahap kedua, lexic parser validation. Nah, di program ini melakukan checking pada urutan token yang sudah dianalisis. Jika urutan token sama pada program, maka akan memberikan output true. Jika urutan token terdapat error, maka akan memberikan output error. Baik, selanjutnya finite automata akan dijelaskan oleh saudara Fadil. Baik, ini merupakan finite automata berdasarkan program yang dibuat. Selanjutnya, berikut merupakan rancangan CFG berdasarkan program yang dirancang. Slide berikutnya. Dan ini merupakan pushdown automata berdasarkan program yang dibuat. Slide berikutnya. Ini merupakan gambar table parser berdasarkan program. Slide berikutnya. Dan ini merupakan tabel dari uji program. Di sini terdapat input, kemudian output token analisa program, kemudian output validasi program, dan juga screenshot codingan program. Slide berikutnya. Dan ini merupakan screenshot dari codingan program lexical analyzer. Selanjutnya, ini merupakan codingan dari program parser. Selanjutnya, lalu ini merupakan screenshot codingan program check token dan main program. Slide berikutnya. Nah, ini merupakan cara run program. Pertama, buka file zip. Kedua, klik codingan open with idle atau VS Code. Kemudian run codingannya dalam terminal idle Python atau VS Code. Lalu dalam idle terminal hanya perlu klik F5. Jika di VS Code, ketik dalam terminalnya py Python nama file.
Ketika di run, maka akan muncul seperti pada gambar berikut. Lalu input sesuai grammar yang telah dirancang dan sesuai seleksi kondisinya yaitu if. Setelah itu enter, maka akan keluar output program seperti pada gambar berikut. Selanjutnya akan dilakukan demo program oleh saudara Azhar. Oke, di sini saya akan menambahkan codingan yang telah kita buat. Oke, yang pertama di sini ada function lexer. Function lexer ini bertujuan untuk melakukan tokenisasi terhadap input string. Input input string akan dipecah menjadi list kata-kata yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian fungsi check token akan dipanggil untuk setiap kata dalam list tersebut, mengembalikan token yang sesuai. Jika ditemukan token error dalam list, maka variabel hash error akan diset sebagai true. Eh, fungs- Fungsi ini mengembalikan dua nilai, yaitu token list yang berisi daftar token dan hash error yang menunjukkan apakah terdapat error dalam tokenisasi. Oke, yang selanjutnya ada function parser. Function parser ini digunakan untuk memeriksa apakah urutan token-token dalam token list memenuhi suatu pola yang diharapkan. Fungsi ini menggunakan beberapa variabel untuk melacak jumlah kemunculan kata kunci dan tanda kurung. Selama perulangan fungsi ini memeriksa setiap token dalam token list dan mengubah status validitas token berdasarkan aturan yang ditentukan. Jika urutan token tidak valid, fungsi ini akan mengembalikan false ya. Eh, dan jika urutan token valid, maka akan mengembalikan token true. Ya, kemudian ada function check token. Jadi function ini eh, bertugas untuk memetakan token kata-kata ke angka token yang sesuai menggunakan token mapping. Kemudian pada function berikutnya itu adalah main. Ini fungsinya untuk memanggil ya function-function yang di atas yang telah dibuat. Oke, kemudian saya akan ngeran codingan ini. Jika sesuai dengan eh, token yang berada di codingan ini, maka akan muncul kevalidan dalam token-token yang telah di-input oleh user. Jika tidak valid, kita cek. Jika tidak valid akan memunculkan token yang sebelah yang terakhir ini tidak termasuk dalam token yang telah ditentukan. Maka akan memunculkan kevalidan invalid. Oke, mungkin hanya sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam.